Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pekan kemarin kan kita lihat tuh ya, waktu Pak Jokowi berkunjung ke NTT. Oke, ada apa di situ? Waktu ke Kabupaten Alor, tempatnya di Pasar Kalabahi. Itu kan yang menyambut luar biasa itu. Anak-anak SD, SMP, ada SMA juga, pedagang pasar. Penuh. Terus waktu ke Kabupaten Timur Tengah Utara, di pasar juga disambut sangat meriah. Survei, kita lihat ya, survei tadi indikator politik Turun berarti. turun. Nah, ini kan ada kegelisahan, ada curiosity. Nah, itu sebenarnya terjadinya secara alamiah atau digerakkan. Ya itu yang mau saya tanyakan. Tadi melihat itu semua kan, melihat rekam jejak selama ini bahwa ada beberapa by design, beberapa tim lah yang mendesain sebelumnya ini kan sudah jadi rahasia umum. Dan ada beberapa kawan, saya kebetulan kuliah di Solo dulu, jadi ada beberapa kawan yang kemudian ikut menjadi timnya Jokowi ketika di Solo. Kemudian begitu Jokowi jadi gubernur Jakarta, dia ditarik ke Jakarta, apalagi setelah jadi presiden tetap ditarik presiden. Nah, ini bukan termasuk tim yang alap-alap Jokowi itu yang masang baliho besar. Bukan, ini justru tim di belakang layar yang mendesain. Misalnya belusukan. Nah, hari ini harus belusukan kemana? Besok kemana lagi? Bagaimana caranya supaya tampak genuine, tampak paten lah. Tampak paten ya, tampak orisinal, bukan pencitraan. Padahal pencitraan. Ya. Jadi ya akhirnya kita kembalikan pada masyarakat. Ya. Nah, survei ini pun juga ada beberapa kecurigaan apa ya? Beberapa hal yang tadi memantik penasaran. Jadi kasusnya adalah ketika sebuah lembaga survei yang lumayan kredibel, yang sangat kredibel bahkan ya, yang waktu itu batal mengumumkan hasil surveinya. Kenapa? Karena soal tingkat kepuasan tadi juga, apa yang terjadi adalah bahwa ketika survei itu mau dilakukan, titik-titik yang akan disurvei itu sudah bocor. Nah, katanya begitu, titik-titik yang disurvei itu sudah bocor, sehingga di titik-titik itu kemudian ditaruh orang-orang untuk, ya misalnya ditanya apakah Anda puas? Oh, bukan hanya puas, sangat puas. Di titik-titik itu. Nah, kenapa kemudian hasilnya adalah sampai 90%? Padahal kita lihat di jagat maya, di dunia maya, yang juga diakses oleh jutaan orang, hari-hari belakangan kan kita menyaksikan ya, isinya cibiran lah, isinya sindiran, sumpah serapah bahkan. Ya terkait dengan survei itu kan, Refli Harun Channel bikin polling. Ya. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, ya, itu 90% sangat tidak puas. Ya itu jadi ya, kalau di survei yang betul-betul survei asli barangkali ya tidak sampai 75 lah. Tetapi yang pasti yang kita saksikan hari ini kan surveinya merosot. Tetapi kalau kita saksikan di banyak tempat kan sekarang, di beberapa tempat saja, misalnya datang ke pasar, orang teriak, ada yang teriak Mulyono, ada yang teriak Fufu Fafa, ada yang teriak apa itu, jet pribadi. Ada yang berteriak seperti itu artinya tingkat keberanian orang sudah mulai muncul, dan saya kok ragu bahwa tingkat kepuasannya sebesar itu. Tapi itu tidak menjadi soal lah, toh 2 minggu lagi. Assalamualaikum rakyat Republik. Pertanyaan ini sangat bagus. Sudah tahu culas dan curang, mengapa tetap ada yang mendukung? Baiklah, di sini saya akan menjawab. Pertama, stupid supporters, pendukung yang dungu. Pendukung dungu maksudnya adalah pendukung yang tidak mau mempelajari, tidak mau tahu tentang siapa yang mereka dukung.
Yang kedua, funding public opinion unlimited, yaitu besarnya dana, bahkan unlimitednya dana untuk menggiring opini publik. Dana yang sangat besar ini untuk apa, saudaraku? Yang pertama, untuk membayar survei abal-abal. Yang kedua, untuk menyumpal mulut para aktivis yang mereka anggap vokal agar terdiam, tidak berisik. Yang ketiga, yang tidak kalah besar dananya adalah untuk membayar para buzzer dan para juru bicara penjilat. Maka tidak heran kalau ada buzzer maupun jubir baru, mereka semangatnya sangat menggelora. Kalau bicara nadanya sangat tinggi dan mulutnya berbuih-buih seperti sabun cuci piring. Untuk apa? Untuk menggiring opini publik, memutarbalikkan fakta, mengopinikan hal yang buruk dan busuk menjadi sesuatu yang wajar, bahkan baik. Yang ketiga, mengapa mereka tetap didukung? Sebabnya adalah people are helpless. Maksudnya rakyat tidak berdaya. Kemiskinan dan tuntutan kebutuhan rakyat membuat mereka tidak tahan untuk menolak uang sogok. Sebab yang keempat adalah intense pressure and intimidation, yaitu tekanan dan intimidasi. Biasanya paslon yang memiliki kekuasaan, mereka akan menggunakan kekuasaannya itu untuk mengintimidasi maupun mengancam bagi siapapun yang bisa mereka ancam. Biasanya ancaman tersebut berupa downgrade dari pekerjaan, dipindahkan ataupun dicopot tanpa alasan. Sebab yang kelima, because he was given a promise, karena diberikan janji-janji. Kira-kira apa yang dijanjikan tersebut? Ya, misalnya diberikan jabatan baru, dinaikkan pangkatnya, atau dibebaskan dari kasus-kasus hukum yang menjeratnya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model-model pencitraan yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu efektif 9 tahun terakhir. Tapi 1 tahun ke sini nggak efektif lagi, dibongkar sendiri oleh keluarganya. Bahwa gaya hidup di keluarganya nggak begitu. Ya kan? Gaya hidup keluarganya bukan bajunya 150.000, bukan celananya 150, sepatu 150 gitu. Pak Jokowi sih memang masih begitu. Ya kan, bajunya masih kayak begitu sampai sekarang. Tapi jangan ukur Pak Jokowi dari kesederhanaan baju, ukur dari hasrat kekuasaan. Baju sih murah 150, sepatu 150, ya kan? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu kalau hubungannya dengan baju ya 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya, gede banget. Saking gedenya nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Jadi orang makin lihat nih, ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya nih. Kodari selalu mengatakan, gue tuh yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi didiamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, nggak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang gitu. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara. Lalu ia bekerja untuk keluarganya. Demi keluarganya, dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya, tanpa ampun. Itu yang kita lihat bajunya sederhana itu. Ninggalin yang besar, yang membesarkannya, yang membawanya dari pabrik
pengolahan kayu itu namanya apa namanya? Pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya jadi karda presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Dan bahkan ya kalau benar apa yang disebutkan dalam podcastnya Andi Wijayanto, ada keinginan justru untuk membuat susah partai yang membesarkannya ini dulu di dalam Pileg 2024 yang lalu. Gimana kita melihat orang? Jadi artinya orang ini semua memperlihatkan kepada kita apa yang layak secara moral kita contoh dari presiden yang bajunya sederhana ini. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Nggak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, ya kan, aturan pun diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.